Katanya setiap tahun di sini diadakan pemilihan ketua monyet. Jadi monyet yang akan menjadi ketuanya itu adalah monyet yang paling kuat dalam bertarung. Datang ke Cirebon, Jawa Barat, serasa dibawa ke era yang sangat jauh di masa silam. Banyak situs bersejarah selain tempat-tempat keramat yang diberi hormat dengan sangat hikmat. Dan inilah makam keramat Plangon. Berada di Desa Babakan, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Keramat Plangon dipercaya sebagai pusara Pangeran Panjunan serta Pangeran Kejaksan. Memasuki kawasan ini, terasa betul suasana tenang yang bercampur mistis. Saat melakukan penelusuran kecil, tim Ganjil Misteri merasakan ketenangan situs Plangon, menyimpan hawa metafisika. Lantas, seperti apa suasana metafisika itu? Berikut ini selengkapnya. Saya sekarang sudah berada di depan area makam keramat Plangon. Untuk masuk ke dalam keramat Plangon, kita harus melewati tangga ini ya pemirsa. Masuk ke dalam sendiri menurut warga sekitar 1 kilo jalan kaki. Dan nanti di dalam katanya sih akan banyak monyet-monyet. Di sini tempatnya cukup rimbun ya pemirsa. Kalau pemirsa lihat, pohon-pohonnya juga cukup tinggi. Karena pohon-pohon yang tinggi ini jadi udaranya juga sejuk. Oleh sebab berada di kawasan tua Cirebon, makam ini merupakan pusara para ulama penyebar agama Islam. Sosok yang disebut sebagai Pangeran Panjunan adalah ulama terkemuka bergelar Syekh Abdurrahman. Sementara itu, Pangeran Kejaksan tak lain ialah Syekh Abdurrahim. Dari sejumlah catatan, mereka masih keturunan Syekh Nurjati yang juga sering disebut Syekh Datu Kahfi. Menurut warga sekitar, katanya setiap tahun di sini diadakan pemilihan ketua monyet. Jadi monyet yang akan menjadi ketuanya itu adalah monyet yang paling kuat dalam bertarung. Sepertinya kita sudah hampir sampai ke dalam lokasinya. Sepertinya di sana pemirsa, makam keramatnya. Di sini sangat rimbun ya pemirsa, pohon-pohonnya sangat tinggi. Karena lokasinya agak tinggi, jadi udaranya pun lumayan sejuk. Kalau saya lihat di sini ada makam dari Pangeran Panjunan dan Pangeran Kejaksan. Oke, coba kita lihat lebih dekat pemirsa. Keramat Plangon pada masa Pangeran Panjunan dan Pangeran Kejaksan merupakan bukit tempat menyepi. Di kawasan ini pula, kedua pangeran sekaligus ulama itu bertetirah sambil menikmati suasana kelalenan. Sehingga area ini juga sering disebut sebagai Tegal Kelalengan.
dari beberapa sumber sejarah, kedua pangeran dan ulama itu hidup di antara tahun 1500-an. Karena ada catatan keduanya wafat pada tahun 1572 Masehi. Oke pemirsa, kita coba lihat ke dalam ya. Seperti makam-makam keramat lainnya, di makam keramat ini juga pintu untuk masuknya agak pendek. Jadi kita harus agak lebih menunduk kalau untuk masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan ternyata masih ada ruangan lagi ke dalam. Dan ruangannya digembok pemirsa, jadi sepertinya kita tidak bisa masuk lebih ke dalam lagi. Di sini juga sebagai tempat banyak orang yang datang ke sini untuk berdoa atau berziarah. Oh, di sini saya lihat ada beberapa kelelawar juga pemirsa. Dan baunya, saya mencium bau kemenyan di sini. Oke, di sini juga ada kelelawar pemirsa. Kalau apa yang saya rasakan di sini, saya sih tidak merasa sesuatu yang membuat saya merinding atau apa. Oke pemirsa, begitulah di dalamnya dari makam keramat ini. Coba kita kembali keluar. Oke pemirsa, konon katanya begitulah eksplorasi saya di makam keramat ini. Oh, di situ saya melihat ada seekor monyet pemirsa. Konon katanya di sini ada banyak monyet yang berkeliaran. Tapi sekarang saya tidak melihat ada banyak monyetnya. Cirebon memang kawasan lama yang memiliki banyak jejak peradaban di masa silam. Makam Keramat Pelangon hanya satu titik dari banyak titik mistik yang tersebar, nyaris di setiap tempat di wilayah yang dulu masuk Kesultanan Cirebon. Sejarah memang sering bercampur dan bertukar dengan cerita tutur. Tapi itulah kekayaan budaya Nusantara yang mesti lestari. Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.